Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluh bil huda wa dinil haqq liyutahhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Ibu Nurul Mazidah SEMSA selaku Ketua STI Cendekia Bojonegoro, dan yang saya hormati Bapak DRS Suprapto MM dan Bapak DRS Muhsubri MM sebagai pendiri STI Cendekia Bojonegoro, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Saifur Reza Evasa SHI MM selaku Wakil Ketua 1 dan juga Ketua Majelis Ta'lim STI Cendekia Bojonegoro. Pertama dan harus selalu menjadi yang pertama dan utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melibatkan Allah dalam segala urusan kita, termasuk urusan dunia. Apa bisa urusan dunia Allah dilibatkan dalam urusan kita? Tentunya bisa. Contohnya adalah bekerja. Bekerja kalau kita niatkan untuk memberi makan diri kita, supaya kita tidak mati kelaparan, supaya kita mendapatkan rezeki yang barokah, supaya kita bisa bersedekah, supaya kita bisa pergi ke Baitullah. Itu adalah salah satu urusan dunia yang kita melibatkan Allah di dalamnya. Jadi melibatkan Allah itu tidak hanya urusan akhirat, tetapi urusan dunia kita juga bisa. Yaitu dengan apa tadi? Dengan memulai suatu urusan, suatu kegiatan kita sehari-hari diniati karena Allah dan diakhiri dengan mengucap syukur. Bapak, Ibu dosen, teman-teman semuanya sudah pada bersyukur pada hari ini? Alhamdulillah, ada yang sudah, ada yang belum. Mungkin yang belum ini mungkin lagi halangan kali ya, nggak sholat subuh ini kayaknya. Jadi kalau kita angan-angan, belum hari ini, pagi hari ini, kalau kita angan-angan ya, nikmat Allah dari mulai kita membuka mata itu sangat luar biasa. Kegiatan membuka mata itu sepele ya, gampang, tinggal membuka mata. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, apa bisa? Tentu saja tidak. Saat membuka mata kita terbangun bisa bernafas dengan gratis. Coba kalau bayar, berapa ratus ribu yang kita keluarkan hanya untuk bernafas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu ternyata kaki kita masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan menuju kamar mandi ya. Mau ke majelis taklim kan mandi dulu ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ternyata pas keluar kamar mandi selamat, nggak kepleset, nggak kejedot. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afan. Terus nih mau berangkat ke majelis taklim, sarapan dulu, mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Perkara makan, kalau kita libatkan Allah di dalamnya, bukan hanya kenyang yang kita dapat, tapi juga keberkahan. Niat makan itu adalah perkara yang mubah, artinya boleh. Tapi hukum Islam itu bisa berubah sesuai kondisi dan situasi. Jadi misal ada orang, kalau nggak sarapan saya ini nanti lemas, saya ini nanti pingsan gitu. Ada yang sakit. Kalau sampai sakit, berarti kan makan itu bukan perkara yang mubah lagi, tapi menjadi kewajiban. Jadi diniatkan, ya Allah, saya mau makan untuk saya supaya bisa ibadah dengan lancar. Kalau nggak makan, ibadahnya ngejer, ini bagaimana? Jadi pahalanya itu double. Jangan makan hanya untuk menuruti hawa nafsu. Apalagi yang perempuan ini biasanya sukanya BM gitu ya, FOMO gitu.
Kemarin ibu dosen saya lihat statusnya pada makan-makan di Hot Wheels. Nah, tenang, tapi masih keduluan saya. Pokoknya saya tuh malah ke situ tuh waktu grand openingnya gitu. Jadi kalau perempuan itu BM, tiba-tiba BM gacoan. Sebelah pengen makan ini itu, perempuan itu banyak ya gitu. Mixu, coklat dan lain sebagainya. Nah, itu jangan hanya untuk menuruti hawa nafsu. Tapi kita niatkan. Misal kalau makan gacoan gitu ya. Ya Allah, saya niat makan gacoan ini untuk supaya saya kuat untuk beribadah. Kalau gacoan sebelah dan lain sebagainya itu oke lah ya, ada tenaganya. Tapi kalau mixu coklat gimana? Itu kan nggak ada tenaganya. Oh ada, kata Dina. Tapi kalau yang ini lebih ke mood swing gitu. Jadi kalau perempuan itu kalau habis makan es krim, makan coklat, moodnya itu jadi naik. Jadi gimana niatnya yang ini itu? Ya Allah, saya kalau nggak makan es krim hati saya sedih, hati saya gelisah gitu. Tapi kalau setelah makan es krim, makan coklat, moodnya naik. Allah tuh suka hamba-hambanya hati yang senang, hati yang riang. Kalau hati kita sedih, hati kita gelisah kan, setan kan mudah untuk merayu kita. Jadi seperti itu. Habis makan ternyata diberi kenikmatan oleh Allah. Mungkin sarapannya cuma sama sambal teri aja, sambal teri sama nasi anget itu udah enak. Habis sarapan pedesen, kan itu nikmat yang luar biasa. Coba kalau lidah kita nggak berfungsi, hambar makanannya, atau enggak malah sariawan, malah peri kabeh ya kan. Tapi alhamdulillah sama Allah diberi kenikmatan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Setelah sarapan nih mau pakai baju. Rasulullah tuh memerintah datangilah majelis ilmu tuh dengan menggunakan baju yang baik, baju yang bagus dan wangi-wangian. Pakai baju dengan niat menutup aurat. Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Sambil bercermin. Sampai cerminnya itu dibawa ke kampus, Bu Dina. Teman-teman tuh cewek-cewek tuh pada bawa cermin, termasuk saya juga. Jadi kalau bercermin jangan lupa baca doa juga. Jadi cewek-cewek tuh suka banget ngaca. Alhamdulillahilladzi kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya ini sebaik-baik bentuk. Maka jadikanlah akhlak kami juga sempurna seperti yang Engkau ciptakan, seperti itu. Terus sudah selesai dandannya, berangkat keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Naik motor, naik mobil yang dosen-dosen. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ternyata sampai kampus sampai dengan selamat. Alhamdulillah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat di jalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surah Al-Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmatku Allah, niscaya aku akan menambahnya. Tapi apabila kalian kufur atas nikmat Allah, sesungguhnya azabku lebih pedih. Na'udzubillah. Maka dengan hal-hal yang tadi pagi itu nikmatnya yang sangat luar biasa patut kita syukuri. Dengan apa syukurnya? Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ini ditambahi ya. Dibaca 3 kali bersama-sama. Saya ingin kita sebenarnya tuh balas budi kita tuh nggak cukup sebenarnya atas nikmat Allah yang sangat luar biasa ini. Kalau kita alhamdulillah sholat 5 waktu, jadi sudah pasti ada kalimat ini, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ayo bersama-sama dibaca 3 kali, karena 1 hari 1 malam itu minimal itu dibaca 3 kali. Sambil tangannya di atas menadah kepada Allah. Ayo bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Jadi saya tuh heran ya, kalau ada pembukaan itu pasti kan gini, kalimat pertamanya tuh gini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengarunia kita nikmat dan lain sebagainya. Kalian tuh jawabnya amin loh. Kalimatnya itu marilah kita bersyukur. Jadi jawabannya ya alhamdulillah. Kalian tuh diajak bersyukur. Belum bersyukur sudah amin. Jadi mulai sekarang kalau ada kalimat pembuka seperti itu, maka jawaban kita adalah alhamdulillah. Lebih baik kalau dipanjangkan seperti tadi. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ummati yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Syafaat ummah itu hebatnya luar biasa. Syafaat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain memiliki syafaat, tapi tidak seagung, tidak sedahsyat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Anak-anak yang soleh juga bisa menyafaati orang tuanya, tapi tidak sedahsyat syafaatnya Nabi Muhammad. Nah sekarang gimana caranya kita supaya mendapat syafaat beliau? Dengan bersolawat. Gini, kalau logikanya gini, kalau orang kenal itu lebih gini loh. Contohnya kayak dosen ya, misalnya Bapak Ibu dosen tuh dapat info locker. Yang di-share tuh siapa? Yang kenalkan kepada anak-anak setie, bukan kepada anak kampus lain. Jadi logikanya gitu. Nabi Muhammad kita harus mengenal kita. Gitu. Kalau Nabi Muhammad aja belum kenal kita, bagaimana kita mendapatkan syafaatnya? Kan gitu. Jadi saya diijazahi sama kiai saya untuk membaca sholawat 1 hari itu minimal 1000 kali. Sholawatnya sholawat apa? Sholawat Jibril. Sholawat paling pendek, gampang banget. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad sebanyak 1000 kali. Kalau mau lebih boleh, tapi yang penting istiqomah. Karena percuma kalau kita bersolawat banyak-banyak tapi gak istiqomah, itu percuma. Misalnya saya pengen banyak pahalanya baca sholawat 5.000, besoknya 10.000, tapi gak istiqomah gitu. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kebaikan. Misalnya gini, mumpung saya hari ini free mau baca sholawat 5.000, kan 4 hari ke depan saya full kegiatan gitu, gak bisa gitu. Tapi itu tidak termasuk keistimewaannya. Harusnya kita ambil tengah, yaitu sehari 1000 kali sholawat. Gak ada waktu. Orang scroll TikTok aja 3-4 jam betah. Sholawat aja masa gak cukup. Ini nggak harus kita setelah sholat, nggak harus menghadap kiblat, nggak harus. Tapi itu lebih baik kalau kita baca sholawatnya itu 1000 kali setelah sholat subuh, itu lebih bagus. Tapi seandainya kalau saya itu setelah subuh itu harus bersih-bersih, harus masak, jadi kan nggak nutuk ya. Nah itu kalau saya enaknya tuh sambil naik motor sambil bawa tasbih digital.
Kayak tadi mau berangkat ke sini, bawa tasbih digital. Sebelum baca sholawat, apa? Kita kirimkan dulu Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi. Setelah kita kirimkan baru baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Di jalan kan enak ya. Nggak, kalau kita berkendara kan nggak melulu fokus, itu kita sambil bersama tuh enak gitu. Terus nggak nyadar ternyata. Kalau pas ini mau nyebrang kan fokus ya. Baru fokusnya nyetir. Lihat kanan, lihat kiri gitu. Fokus banget. Lupa, ini pas udah nyebrang lupa kalau lagi baca sholawat. Saya tuh kalau di motor tuh juga suka nyanyi gitu. Lupa gitu. Tiba-tiba nyanyi. Maleo sayang, aku sing berjuang sambil nyetir. Tipe nangi pontang panting benra kurang gitu. Meskipun suara saya jelek itu saya hobi nyanyi gitu. Tapi tiba-tiba ingat kalau lagi baca sholawat gitu. Gak apa-apa, kayak gitu gak apa-apa, astagfirullahaladzim. Langsung dilanjutkan baca sholawat lagi. Jadi sholawat itu bisa dikredit, gak harus apa ya, gak harus sholawat terus gak harus. Kalau kiai saya tuh gini, nyicilnya boleh nyicil. Kalau habis sholat ya, habis sholat kan satu hari satu malam 5 kali. Sholawatnya 1000 kali, 1000 dibagi 5 berarti setiap habis sholat baca 250 kali. Jadi nggak harus kita sholawat full gitu, nggak harus. Maksudnya ya tetap harus 1000, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Keutamaan sholawat sendiri itu apa? Bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun juga kita rasakan manfaatnya. Coba kalian amalkan dulu, nanti akan urusannya tuh gampang banget. Segala urusan tuh dipermudah sama Allah. Terus rezekinya datang di berbagai arah gitu. 70 pintu langit juga terbuka. Banyak banget keistimewaan baca salawat ini. Salah satunya adalah memperberat timbangan di yaumul mizan nanti. Bukan sekarang, kalau sekarang tuh histeris ya kalau timbangannya berat nih. Kalau besok di akhirat malah seneng kalau timbangannya yang baik, ini yang berat. Jadi Allah tuh lebih suka ya hambanya tuh berzikir sholawat dibanding zikir yang lainnya, karena sholawat ini udah include gitu. Antara istighfar, kan kenapa istighfar Allah lebih suka sholawat daripada istighfar. Istighfar ini padahal kita kan memohon ampun kepada Allah, malah jurusnya langsung kepada Allah. Tapi kenapa Allah lebih suka sholawat gitu? Karena sholawat itu selain kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita juga mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa Nabi Muhammad benar-benar dicintai oleh Allah? Karena Nabi Muhammad itu tercipta dari nurullah. Kita semua nggak bakal ada, dunia seisinya nggak bakal ada kalau nggak ada Nabi Muhammad. Allah menciptakan Nabi Muhammad itu dari sebagian cahayanya. Berarti sama dong kayak malaikat? Nggak sama. Kalau malaikat dicipta dari nur, tapi dari nur yang lain, bukan dari nurnya Allah. Karena ini kan dijelaskan saat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kan diantar oleh malaikat Jibril. Di situ waktu Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sudah berhenti. Rasulullah bingung, kok berhenti gitu. Malaikat Jibril ditanya, wahai Rasulullah, saya sesungguhnya tidak mampu apabila bertemu Allah. Nanti saya akan hancur oleh cahayanya. Nabi Muhammad heran, kok bisa? Padahal kan yang menyampaikan wahyu itu kan malaikat Jibril gitu. Terus sama malaikat Jibril, Nabi Muhammad disuruh melanjutkan perjalanan. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu oleh Allah di arsy-Nya. Sampai semua penduduk langit tuh iri. Bukan iri sama Nabi Muhammad, tapi sama sandalnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena sandalnya aja bisa bertemu Allah gitu. Belum tentu makhluk yang lain bisa bertemu Allah gitu. Saking mulianya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, langsung ke materinya saja. Materi yang ingin saya sampaikan ini adalah amalan sebelum tidur. Mungkin sudah banyak yang pernah dengar. Mungkin sudah banyak dengar, tapi pura-pura belum dengar aja ya. Biar enjoy gitu. Karena kenapa saya memilih share ini? Karena saya tuh pengen bagi ilmu yang saya sendiri sudah melakukannya gitu. Alhamdulillah saya ini
sudah melakukan amalan ini. Jadi ada baiknya saya untuk menyampaikan ilmu ini. Karena ada suatu cerita, ada kiai, ini kiainya kondang banget, ceramah kemana-mana. Ya namanya kiai ceramah. Terus setiap ceramah, setiap tausiah itu ada satu jamaah tuh selalu ikut. Dimanapun, maupun paling ujung sana ke sini tuh pasti ada satu jamaah ini. Nah setelah tausiah, para jamaahnya ini salaman sama kiainya ini. Nah si orang satu ini tadi ibu jarinya itu nggak ada tulangnya. Terus si jamaahnya tuh pada kasih salam template ya istilahnya. Salam template. Si orang satu itu tadi juga memberikan itu salam template. Pas sampai di rumah dibuka, semua isinya uang. Tapi satu amplop dari orang satu ini dibuka, isinya surat. Intinya gini, kamu pinter memberikan amalan kepada orang lain, tapi kamu sendiri tidak pernah mengamalkannya. Si kiai tersebut akhirnya terpukul dan beristighfar kepada Allah, dan baru sadar bahwasanya orang satu itu tadi adalah Nabi Khidir. Jadi ciri-ciri Nabi Khidir itu ibu jarinya tidak ada tulangnya. Jadi Nabi Khidir itu juga bisa menyerupai siapa saja. Tapi Nabi Khidir itu lebih spesifiknya itu di lautan, karena Nabi Khidir menjaga lautan. Kalau di laut bisa salaman sama orang, tiba-tiba gak ada ini tulangnya, bisa jadi itu Nabi Khidir, karena Nabi Khidir bisa menyerupai siapa saja. Wallahu a'lam. Oke, balik ke materi. Materinya yaitu sunnah Nabi sebelum tidur. Yang pertama sebenarnya ini larangan, tapi jadi perintah gitu. Kok bisa? Ya bisa. Dari hadis ini diriwayatkan, ru'ya dan riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh li Aisyah maring Siti Aisyah. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah anha saking Dewi Aisyah, Siti Aisyah. Ketika ini Siti Aisyah udah mau tidur di di ranjangnya, Nabi Muhammad datang. Ya Aisyah, dan berkata, ya Aisyah, la tanama, ojo turu sapa sira hatta ta'mali, sehingga nglakoni sapa sira arba'ata asya'a ing papat pira-pira perkara. Jangan kamu tidur sebelum kamu melakukan empat perkara. Hatta tahtamil Quran, sehingga ngatamaken Al-Qur'an, sebelum kamu menghatamkan Al-Qur'an. Wa hatta taj'alil anbiya'i, lan sehingga nekane sapa al-anbiya'i pira-pira nabi lagi maring sira apa syafaat yaumul kiamat yang dalam dina kiamah. Jangan kamu tidur sebelum para nabi mendapatkan syafaat, sebelum kamu mendapatkan syafaat dari nabi di hari kiamat. Wa hatta taj'ali, lan sehingga nekane sapa al-muslimina pira-pira muslim radina kang ridhone sapa muslim angki saking sira. Dan jangan kamu tidur sebelum kamu mendapatkan ridhonya orang muslim. Wa hatta taj'ali laki, dan sehingga nekane sapa sira hujjata wa umrata. Dan jangan kamu tidur sebelum kamu melakukan ibadah haji dan umroh. Faqad khala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi beranjak salat. Fabaqiyat 'alal farasyi hatta atama shalah. Si Siti Aisyah ini menunggu Kanjeng Nabi di tempat tidurnya sambil mikir, mau tidur aja disuruh melakukan 4 perkara. Yang pertama hatam Al-Qur'an. Kenapa nggak bilang dari pagi kan gitu? Kalau sekarang mau tidur kok baru dibilang sekarang, ya bingung. Siti Aisyah tuh bingung. Dan yang kedua adalah mendapat syafaatnya Nabi di hari kiamat. Nah kita kan masih hidup di dunia, belum tahu di hari kiamat kita juga mendapatkan syafaatnya gitu. Gimana caranya? Terus yang ketiga ini malah meminta ridhonya orang muslim. Berarti kita harus mendapatkan ridhonya, mendapatkan ya ridho lah ya, ridho orang muslim gitu. Gimana caranya? Ya kita minta maaf dong. Kita minta maaf lah. Waktu zamannya Nabi Muhammad kan orang muslim masih dibilang sedikit ya dibanding yang sekarang gitu. Ya kalau sekarang kalau mau tidur disuruh minta maaf, udah malam-malam, lahir batin, setiap malam lahir batin, ya nggak jadi tidur, malah belum ada satu desa itu sudah pagi lagi, bingung kan Siti Aisyah ini. Terus
haji dan umroh. Oke, kalau Siti Aisyah kan tinggalnya di Mekah ya. Kalau haji dan umroh kan bisa, cuman waktunya juga nggak nutuk gitu. Bingung, mau tidur aja harus haji segala, harus umroh segala. Apalagi kita yang ada di Indonesia, harus antri haji berapa puluh tahun. Naik pesawat juga, gini-gini, nggak jadi tidur ya kan. Apalagi umroh ya. Kalau gini, apalagi kita, uang KIP aja 6 bulan nggak cukup. Apa mau dibuat berangkat haji? Nggak jadi tidur. Kalau di logika tuh nggak megah kan masuk gitu kan. Kalau umroh oke lah ya umroh. Berapa sih umroh ya? 20 juta. Sekitar 20 juta. Pakai berarti 4.800.000 itu berapa semester baru bisa umroh kita? 5 semester. Dan sedangkan ini kita tidur setiap malam. Gimana caranya ini gimana gitu? Kemudian falamma atamaha qalat, kemudian Siti Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi setelah sholat ini ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadaki abi wa ummi, demi bapak dan ibuku, ampartani perintah sapa sira ni ing ingsun arba'at asya ing papat perkara. La uqadira yakti ora kuwasa sapa ingsun fi hadhihi sa'ah dalam ikilah pira-pira tingkah anafuluha sak temene papat perkara ki mau. Jadi Siti Aisyah itu sudah berkata kepada Nabi Muhammad bahwasanya ini nggak bisa dilakukan gitu, mustahil untuk dilakukan. Kemudian Nabi bagaimana? Fatabassama Rasulullah, fatabassama mangkong bujeng sapa Rasulullah. Nabi Muhammad tersenyum dan berkata, idza qara'ti nalikane maca sapa sira qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad artine surat Al-Ikhlas. Salasan kelawan kaping 3 pira-pira amalan faka'annaki mongko sak temene sira iku khatmil Qur'ani ngatamaken Al-Qur'an. Jadi membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Wa idza sholaiti lan nalikane shalawat sapa sira alayya ing atase ingsun wa alal anbiya lan ing atase pira-pira nabi min qabli saking sadurunge ingsun Nabi Muhammad. Faqad sirna mongko teman-teman dadi sapa kita lagi maling sira apa syafa'an pira-pira syafaat yang mul kiamat ing dalem dina kiamah. Apabila kamu bersolawat kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelumku, maka kamu akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Nah, kalau kita kan umat Nabi Muhammad, jadi cukup kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali. Tadi Al-Ikhlas 3 kali, yang kedua sholawat 3 kali. Wa idza istighfarti lan alikana istighfar sapa sira lil mukminina maring pira-pira wong mukmin fa kulluhum mongko sakabehane wong mukmin raduna iku ngridoni sapa wong mukmin angki saking sira. Ketika kamu bersolawat untuk orang mukmin itu, maka orang mukmin itu sudah meridhoi kamu. Beristighfar, maka seluruh orang mukmin yang ada di dunia ini akan meridhoi kamu. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi wal jibati alayya wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian wa idza qalat salanalikane maca sapa sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad hajatta mongko teman-teman haji sapa sira wa tamarta lan umrah sapa sira. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali ya bacanya, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Jadi kita nggak perlu dong berangkat haji, berangkat umroh, ya nggak gitu. Kalau kita dikasih kemampuan secara fisik, secara hartanya, siapa yang nggak kepingin mulai ya kan? Semoga saja kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa pergi ke Baitullah. Amin. Ru'ya dan riwayatakan an Abi Umamah saking Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu muga-muga ridhoi sapa Allah anhu saking Abi Umamah. Jadi 4 tadi ya. 4 itu kan tadi larangan, sekarang menjadi perintah. Yang pertama baca Al-Ikhlas 3 kali.
Yang kedua baca salawat 3 kali. Yang ketiga beristighfar 3 kali. Yang keempat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Kemudian ada lagi tambahannya. Sebelum tidur hendaknya kita berwudu dulu. Ini di hadis lain dijelaskan. Idza ataita maj'aka fatawaddu' wudu'aka lis-shalah, tsumma taji' 'ala syiqqikal ayman. Jika kamu mendatangi tidurmu, hendaklah engkau berwudu seperti wudunya orang salat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis Bukhari Muslim. Jadi maksudnya apa? Maksudnya wudu untuk sholat ya niat seperti biasa. Kan ada sebagian ulama itu kalau mau pegang mushaf itu kan niatnya wudunya sendiri. Kalau mau iktikaf niat wudunya sendiri. Tapi ini tetap sama ya. Nawaitul wudu'a li rafi'i hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Jadi kan kita kan kalau mau tidur kan sikat gigi. Nah itu apa susahnya berwudu? Kita wudu dulu. Wudu. Membasuh tangan. Allahumma hafadh yadi min ma'asyika kulliha. Berkumur, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memasukkan air dalam hidung kesunahan. Allahumma arini raihatal jannah. Kemudian niatnya wudu itu sebenarnya di mana? Niatnya wudu itu ketika air pertama kali menyentuh muka. Jadi gini. Jadi pas gini, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Bukan pas awal sebenarnya. Jadi pas air pertama kali kena muka. Oh ya, saya ingat ini. Saya tuh kalau sholat zuhur jamaah di masjid sini, itu ada lihat temen kalau wudu tuh ini cuma gini tok. Itu batin saya, itu wudu apa pakai toner gitu kan? Cuma dipak gini. Sebenarnya area wudu kan wajah kita kan. Wajah ini mulai dari tukulnya rambut, mulai dari tumbuhnya rambut sampai sini. Kita tuh lebih-lebihnya membasuh anggota wudu itu baiknya tuh melebihi gitu loh. Supaya nanti bukan hanya di dunia aja glowingnya, nanti di akhirat juga glowing malah bersinar gitu. Sinarnya melebihi senyumnya Mbak Ais. Terus jadi gini, waktu wudu kita apalagi cewek-cewek itu kan make up. Nah itu dibersihkan dulu make upnya yang waterproof. Waterproof itu bahaya loh. Kalau buat wudu itu airnya tuh nggak masuk di kulit kita gitu. Soalnya saya tuh tahu, karena saya juga pakai bedak itu gitu loh. Airnya tuh seperti di daun talas, nggak bisa ngeresep kan, pasti kita ngerasa ya. Beda, pasti beda. Air sampainya tuh ke kulit kita tuh beda. Jadi apa susahnya kita bawa make up? Gak apa, kita kan di kampus sudah dibebaskan ya bawa make up, nggak lagi di SMA gitu kan. Bawa make up, apa salahnya bawa micellar water? Karena make up kamu tadi itu waterproof gitu loh. Waterproof, alisnya juga dihapus dulu. Nanti setelah sholat kan bisa pakai touch up lagi gitu. Apalagi ini maskara itu juga susah, meskipun sepele tapi bulu mata ini termasuk bagian daripada wajah, jadi wajib hukumnya terkena air. Kalau pakai water aja tuh nggak cukup gitu, pakai micellar water, dibersihkan dulu make upnya sampai benar-benar bersih baru wudu. Terus tangannya kan kalau pakai hand body itu apa ya, pasti kan kalau kena air itu licin ya, apalagi kayak yang sunblock itu licin. Kalau kena air itu dibersihkan dulu, sampai kena air itu dibersihkan sampai benar-benar tangannya, kulit kita tuh keset. Kalau digerojoki air itu ya airnya tuh bersih gitu, nggak ada warna putihnya gitu, nggak ada. Nah itu diosok-osok tangannya tuh gitu, apa istilah diosok-osok, digosok-gosok sampai bersih. Pokoknya benar-benar sudah nggak ada, kulit kita tuh nggak ketempelan apa-apa gitu. Terus lagi yang cewek-cewek saya ingatkan bahwasanya mohon maaf ini agak sedikit sensitif. Perempuan itu kan biasa keluar cairan ya. Nah itu keputihan lah istilahnya apa itu. Nah itu usahakan bawa ganti celana dalam. Kalau mau sholat duhur kita beristinja dulu, dibersihkan dulu. Bukan hanya wudu saja, bukan hanya make upnya dibersihkan, tapi itu istinja dulu gitu. Intinya ya pipis dulu dibersihkan.
yang benar, baru kita sholat duhur. Kan habis itu kan celana kita kan juga terkena kan, celana dalam kan terkena keputihan itu. Nah itu dikresek lah, dibawa di tas gitu, kita bawa celana dalam lagi gitu. Ini agak sedikit sensitif, tapi ini penting untuk saya ingatkan karena apa? Karena kalau sholat, kita sholat menghadap Allah tapi membawa barang ini yang najis, keputihan itu najis ya. Jadi mohon untuk dilakukan, dipraktekkan gitu. Jadi nawaitul wudu'a ila firhatasil aswari fardhillahi ta'ala. Lanjut, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Membasuh tangan kanan. Allahumma a'dini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma la tu'dini kitabi bisimali wa la min wara'i dhahri. Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Membasuh kaki. Allahumma tsabbit qadami 'ala as-sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Kemudian habis berwudu apa? Habis berwudu langsung menuju tempat tidur, baca bismillah sebanyak 21 kali. Kali ini saya dapat tuh dari Kiai Anwar Zahid. Pernah saya mengikuti ceramah beliau, dan tentunya kan beliau itu kan kiai besar ya. Kiai besar pasti sudah ilmunya juga sudah luar biasa, sanadnya juga sudah jelas sampai Kanjeng Nabi. Jadi baca bismillah sebanyak 21 kali, dan itu saya mengikutinya. Kemudian habis baca bismillah baru membaca surat Al-Ikhlas 3 kali tadi. Di sini saya juga tambahkan trikul, yaitu Al-Falaq, An-Nas juga. Tapi yang Ikhlas ini 3 kali sendiri. Habis itu baru baca sholawat, terus istighfar tadi dan tasbih tadi ya. Dilanjut masih ada lagi ini. Masih ada mau tidur aja, zikirnya banyak banget ya. Emang kata Gus Baya juga gitu. Gus Baya itu kata Nabi juga, zikirnya itu banyakkan mau tidur daripada setelah sholat gitu. Baca ayat kursi. Setelah baca tasbih tadi baca ayat kursi. Idza awaita nalikane nakani sapa sira ila firasika maring ngunturu sira faqra'a mongko maca sapa sira ayat al-kursi ing ayat kursi. La yazala ora kingsir-kingsir alaika ing atase sira minallahi saking Allah apa hafizu ngreksa sapa Allah. Wala yaqrabuka lan ora bakal nyedeki sapa syaitanun syaitan hatta tusbih sehingga mancing subuh. Hadis Bukhari Muslim. Jadi ketika kamu membaca ayat kursi, ayat kursi ini kan gongnya ayat Al-Quran ya, jadi ampuh banget ini. Maka Allah itu akan mencukupi kamu, mencukupi tidur kamu, mencukupi masa menjaga kamu dari syaitan. Kemudian yang ke-8, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. An Abi Mas'ud diceritakan saking Abi Mas'ud Al-Badri yang Badri radhiyallahu kemudian ridai sapa Allah anhu saking Abi Mas'ud. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man bil ayataini kelawan ayat loro min akhir suratil Baqarah saking akhire surat Al-Baqarah fi lailatin ing dalam waktu wengi kafatuhu mongko nyukupi sapa Allah ing man. Muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari Muslim. Jadi ini tuh apa ya istilahnya, proteksinya tuh benar-benar maksimal gitu loh. Kita tidur itu dijaga sangat luar biasa gitu. Malaikat ikut menjaga kita. Jadi kalau bisa ini diamalkan. Nah, terus yang terakhir baru doa mau tidur. Saya kalau ini sudah terakhir itu saya kasih doa mau tidur Bismika amun. Betul. Nah, itu posisi tidur itu juga diatur sama Kanjeng Nabi. Tadi di hadis berwudu itu kan berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Nah, ini miringnya ke kanan. Nabi itu menggunakan tangannya, telapak tangannya itu sebagai bantal. Jadi kita nggak apa-apa pakai bantal, tapi gini. Kayak gini tidurnya kayak gini, atau mungkin kayak gini. Tapi kalau ada yang lebih spesifiknya tuh yang telapak tangannya ini tuh menyentuh pipi gitu. Tidurnya gini kan Nabi. Terus kalau habis kanan itu miring ke kiri sebentar untuk menghilangkan pegel ya.
mikirin serasa cukup, baru kalau mau tidur beneran miring lagi ke kanan. Selain sunnah ini apa ya? Untuk kesehatan itu juga luar biasa gitu. Untuk pencernaan juga bagus, apalagi lebih-lebih pada jantung kita. Jadi kalau tidur juga diniatkan karena Allah. Niatnya gini. Ya Allah, saya niat tidur supaya saya bisa bangun untuk sholat subuh. Saya niat tidur supaya saya bisa qiyamul lail. Jadi tidur kamu tuh gini, bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kalau orang yang mohon maaf nggak tahu ya, dia tidur hanya sekedar tidur menghilangkan rasa lelah. Tapi kalau kita sudah tahu, sekarang niatkan, ya Allah saya niat tidur selain untuk istirahat juga supaya saya kuat untuk beribadah besok, kan gitu kan. Nanti tidur kamu itu akan kualitasnya lebih baik untuk jiwa juga. Bukan itu ya, nanti kalau setelah sholat subuh juga, setelah sholat subuh tadi itu diniatkan lagi, ya Allah saya ingin melakukan kegiatan ini kegiatan majelis taklim misalnya hari ini ya, itu untuk menunggu waktu sholat duhur. Jadi setiap habis sholat itu kita niatkan untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi insya Allah seumpama jam 9 tiba-tiba Allah tuh mengutus malaikat Israel ya, itu kita tuh dibilang mati syahid. Nah, jadi siapa yang nggak pengen mati syahid? Coba. Padahal kita kan belum sholat duhur ya, tapi kita sudah dihitung melakukan pekerjaan itu gitu. Terus, nah balik lagi ke tidur ya, tadi makan sudah ya, tidur juga udah lanjut tidur baca sholawat. Kalau belum bisa tidur gimana? Gelebakan sana sini, baca sholawat. Ini tapi sholawatnya nggak sama yang sama 1000 tadi. Ini kalau nggak bisa tidur tuh baca sholawat juga, sholawat Muhammad gitu. Sampai tertidur. Sampai tidur kan kita kalau tidur kan udah nggak sadar kan ya. Nah itu malaikat tuh terus mencatat gitu. Kalau kamu tidur udah nggak kerasa, kamu catat membaca sholawat sampai kamu bangun. Jadi seperti itu. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga diamalkan sama teman-teman ya. Sebelum saya tutup, saya minta untuk semuanya buka HP-nya untuk diakses ke internet dulu. Dibuka, di searching Sayyidul Istighfar. Seartinya juga ya. Sudah? Belum, tunggu dulu. Kita istighfar bareng-bareng. Sayyidul Istighfar itu rajanya istighfar. Berarti seumpama kita tuh meminta ampunan kepada Allah tuh seampun-ampunnya. Jadi kita dalami arti daripada Sayyidul Istighfar. Kita resapi bersama-sama. Kita mohon ampunan seampun-ampunnya kepada Allah. Sudah semuanya? Sudah. Tangannya boleh sambil di dada, pegang dada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u lak alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca 3 kali, sambil diresapi maknanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu
Demikian yang dapat saya sampaikan. Ungdur maqala wala tangdur maqala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya manusia biasa, masih luput dari dosa, masih luput dari salah. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.